Sorry. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah segala puja dan puji tentu kita sampaikan kepada satu-satunya zat yang berhak untuk dipuja dan dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya terima kasih kepada Ustadz Rafiq yang telah menyediakan waktunya memberi apa namanya kajian untuk kita. Kalau buat teman-teman yang ada di UK, ini adalah satu rangkaian setelah kita kemarin mengadakan Baitul Arqam. Buat teman-teman di tempat yang lainnya, mudah-mudahan ini adalah juga refresher gitu ya untuk kita semua, insya Allah. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya segera persilahkan aja Ustadz Rafiq untuk menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ini semua relevan untuk kita yang apa namanya, bagaimana kita, tentu kita semua sudah berislam, mungkin kebanyakan kita beragama Islam sejak lahir gitu ya. Tapi kemudian ketika mempraktekkan, benar-benar bukan cuma sekedar Islam KTP, tapi ketika mempraktekkan bagaimana berislam di apa di belahan dunia yang menjadi Muslim minoritas ya teman-teman di sini kebanyakan dari UK dan US, maka kita semua merasakan gitu kan tantangannya gitu, dan bagaimana kemudian Muhammadiyah berusaha memberikan bimbingan bagaimana kita berislam, apa namanya, supaya bisa berislam secara kafah, tidak hanya kemudian menjadi perbaikan diri internal, tapi juga memperbaiki keluar kepada umat dan berkontribusi juga kepada dimanapun kita berada, insya Allah. Silakan Ustadz, langsung. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang bergabung dalam pengajian ini yang diselenggarakan kerjasama antara PCIM Britania Raya dan Irlandia dan PCIM Amerika Serikat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi setelah kita melaksanakan Baitul Arqam kurang lebih sebulan yang lalu di London, alhamdulillah kita sudah move on melaksanakan beberapa kegiatan, dan salah satu bagian dari rencana tindak lanjut atau kesepakatan kita bersama pada saat Baitul Arqam yang lalu adalah ya menyelenggarakan berbagai pengajian gitu. Nah ini pengajian pertama yang kita langsungkan setelah Baitul Arqam, walaupun sebelum itu kita juga sudah beberapa kali mengadakan pengajian. Jadi saya akan menyambung dari materi yang sudah saya sampaikan pada saat Baitul Arqam kemarin mengenai paham agama Muhammadiyah. Jadi ini adalah materi lanjutan dari apa yang sudah secara garis besar saya sampaikan pada pertemuan tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya dengan istilah paham agama Muhammadiyah. Jadi ketika informasi itu saya share di status WA saya, ada yang japri, "Muhammadiyah itu agama Mas?" Gitu. Jadi, istilah paham agama itu memunculkan kesan bahwa agama Muhammadiyah gitu. Frasanya tidak dipahami seperti itu, jadi yang benar adalah paham agamanya Muhammadiyah, kira-kira begitu. Nah itu secara sederhana, kita memahami frase ini dengan pemahaman seperti itu. Jadi secara lebih luas sebenarnya yang dimaksudkan paham agama Muhammadiyah itu adalah metode Muhammadiyah dalam memahami agama. Yang dalam hal ini adalah agama yang sama-sama kita anut, kita ikuti, yaitu agama Islam. Oke. Nah, pada pertemuan Baitul Arqam di London yang lalu, saya menyebutkan beberapa sumber dokumen yang bisa kita gunakan untuk memahami paham agama Muhammadiyah. Di Baitul Arqam itu saya menggunakan Risalah Islam Berkemajuan, RIB, yang merupakan kesepakatan atau putusan dari muktamar di 2022 di Solo yang lalu gitu. Eee itu kemudian sudah relatif dielaborasi, walaupun itu
tidak terlalu teknis. Jadi pikiran-pikiran besarnya ada di situ. Nah, tapi penjelasan lebih teknisnya ada di sumber yang lain. Nah, yang akan kita gunakan dalam pengajian ini untuk mengkaji paham agama Muhammadiyah adalah satu dokumen atau satu kesepakatan dalam Muhammadiyah yang disebut dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah gitu. Jadi pada intinya pengajian kita hari ini adalah pengajian memahami paham agama Muhammadiyah melalui Manhaj Tarjih Muhammadiyah gitu. Nah, kita akan breakdown dulu satu persatu. Mungkin ada yang baru pertama mendengar istilah manhaj tarjih. Jadi manhaj itu apa? Tarjih itu apa? Manhaj itu artinya metode gitu. Jadi artinya metode Muhammadiyah dalam bertarjih gitu. Nah, tarjih itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tarjih itu istilah teknis dalam teori hukum Islam. Istilah teknis dalam ilmu usulul fiqh gitu. Biasanya diterjemahkan usul fiqh itu menjadi teori hukum Islam. Dalam literatur teori hukum Islam, tarjih itu dimaknai atau didefinisikan sebagai aktivitas membanding-bandingkan pendapat-pendapat para ulama untuk kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih kuat. Jadi kita melihat misalnya satu persoalan mengenai waktu sholat subuh misalnya, atau bagaimana teknis melaksanakan sholat subuh. Ada pedoman-pedoman umum dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dalam prakteknya para ulama seringkali memiliki perbedaan pendapat. Secara teknis misalnya, sholat subuh itu disyariatkan berkunut atau tidak gitu. Nah, tarjih itu artinya tindakan mengkaji pendapat yang ada itu, kemudian memilih mana pendapat yang paling kuat untuk diamalkan. Jadi makna awalnya adalah membanding-bandingkan dan mengambil yang paling kuat untuk kemudian dipraktekkan. Tetapi dalam eh, tradisi di Muhammadiyah, istilah tarjih kemudian mengalami perluasan. Jadi tarjih bukan sekedar comparing different eh, points of view itu, tapi juga mencakup pengkajian untuk hal-hal yang belum ada pendapatnya di masa lalu gitu. Kalau soal sholat subuh pakai kunut atau enggak, kemudian sholat Jumat itu azannya satu kali atau dua kali, oh jelas sekali fikih kita, literatur hukum Islam kita itu banyak opini, banyak pendapat mazhabnya. Tapi kita akan berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang belum pernah dikaji pada zaman dulu. Lebih-lebih masalah sosial budaya, masalah muamalah, gitu, masalah yang terus berkembang. Nah, tentu saja kita tidak akan menjumpai opininya dari masa lalu, sehingga kita harus mencari jawabannya di luar dari tradisi masa lalu. Nah, makna tarjih itu di tradisi Muhammadiyah juga artinya mencakup aktivitas untuk menjawab perkembangan-perkembangan kontemporer itu dari sudut pandang agama Islam gitu. Jadi sehingga tarjih tidak lagi di tradisi Muhammadiyah dimaknai secara sempit, tapi juga dimaknai sebagai aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Nah, kita bisa sebenarnya menggunakan satu kacamata, satu sudut pandang bahwa di tradisi Muhammadiyah tarjih itu sama dengan ijtihad. Jadi dalam pengertian umum ijtihad itu kan adalah respon terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia, dan kita meresponnya dari sudut pandang hukum Islam gitu. Jadi sebenarnya tarjih itu bisa dimaknai sebagai equals atau sama dengan ijtihad dalam tradisi Muhammadiyah gitu. Nah, kenapa istilah tarjih dipertahankan? Ya, karena itu ada konteks sejarahnya.
Dulu ketika Muhammadiyah berdiri, kemudian 1927, jadi artinya 15 tahun setelah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, baru berdirilah Majelis Tarjih. Nah, ketika pada saat awal berdirinya, yang dibahas atau aktivitas utamanya pada waktu itu adalah ya membanding-bandingkan pendapat yang ada, gitu. Waktu itu misalnya soal sholat Idul Fitri, kita sholat di mana nih, di masjid apa di lapangan gitu. Nah, diputuskan untuk sholat di lapangan. Pada waktu itu aktivitasnya masih sangat terbatas dalam bentuk membanding-bandingkan. Tetapi di kemudian hari muncul ijtihad, pikiran-pikiran, usaha-usaha Muhammadiyah untuk merespon perkembangan sosial kemanusiaan yang baru, yang belum ada dalam literatur-literatur hukum Islam sebelumnya. Itu alasan kenapa istilah majelis tarjih atau manhaj tarjih masih digunakan. Nah, kembali kepada frase tadi, manhaj tarjih itu artinya apa? Manhaj atau metode Muhammadiyah dalam berijtihad atau metode Muhammadiyah dalam merespon permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang terus berkembang sampai hari ini. Itu pengertian dari manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah itu ada satu bagian yang menjelaskan tentang wawasan. Jadi dalam berijtihad, dalam bertarjih, Muhammadiyah dipandu oleh 5 wawasan ini. Ini kira-kira nilai-nilai umum, nilai-nilai besar gitu, yang memandu proses ijtihad Muhammadiyah. Yang pertama, berorientasi tajdid atau pembaharuan. Nanti akan saya elaborasi sedikit di PowerPoint selanjutnya. Kemudian Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab. Yang ketiga, Muhammadiyah itu toleran dalam ijtihadnya. Kemudian terbuka. Dan yang kelima adalah wasatiyah atau pertengahan gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan tajdid atau pembaharuan? Ya, tajdid itu pembaharuan itu memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi memurnikan. Jadi memperbaharui itu bukan sekedar menambahkan yang baru gitu. Tapi dimulai dulu dari yang lama, yang rusak diperbaiki. Yang kotor dicuci, kira-kira gitu. Yang kalau diibaratkan sebuah bangunan yang catnya kusam dicat lagi gitu. Nah, dalam hal akidah ibadah, tajdid atau pembaharuan itu dilakukan dalam bentuk memurnikan. Mana hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam, yaitu ditolak. Gitu. Itu dipinggirkan. Mana praktek-praktek ibadah yang tidak sesuai dengan pemahaman maksimal kita terhadap sunnah Nabi itu kita tinggalkan. Gitu. Tapi juga ya yang lebih penting adalah tajdid itu tidak hanya bermakna purifikasi atau memurnikan. Tajdid juga punya dimensi lain yaitu mendinamisasi. Hal-hal baru yang tidak ada eh, di luar domain akidah dan ibadah itu sepanjang dia sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam maka kita bisa mengambilnya. Maka kita bisa mengembangkannya. Nah, prinsip inilah yang menjadi pijakan Muhammadiyah yang bertahan sampai hari ini, gerakan yang sudah lebih dari 1 abad, memiliki demikian banyak amal usaha. Kenapa Muhammadiyah punya banyak sekali universitas, punya banyak sekali rumah sakit? Karena bagi Muhammadiyah itu adalah urusan muamalah duniawiyah, itu adalah sosial kemanusiaan, yang tugas kita adalah mendinamiskannya, gitu. Nah, dalam hal ibadah, kita nggak bisa mendinamiskannya. Misalnya karena kita semangat beribadah, karena misalnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ibadah-ibadah tertentu kita tambahkan atau kita kurangi. Atau misalnya karena kita ngerasa tinggal di Western Hemisphere gitu ya. Oh, yang bagian ini kita edit gitu. Nggak sesuai lagi. Nah, itu bukan makna pembaharuan gitu. Karena dalam hal akidah dan ibadah kita bersifat memurnikan, artinya mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tidak terikat dengan mazhab. Ini juga wawasan selanjutnya dari manhaj tarjih Muhammadiyah. Artinya adalah Muhammadiyah tidak mengikuti satu mazhab tertentu secara ketat. Itu.
Tetapi mazhab-mazhab yang ada dalam sejarah Islam, terutama mazhab Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadi satu referensi, satu konsiderasi untuk ditelaah, dibanding-bandingkan, kemudian dipilih mana yang kuat. Atau bahkan bisa jadi ada hal-hal tertentu yang memang tidak tercover pendapatnya, tidak tercover dalam pendapat ulama mazhab zaman dulu gitu. Nah, yang perlu ditegaskan mungkin juga diluruskan kesalahpahaman sebagian pihak baik internal maupun eksternal anggapan bahwa Muhammadiyah itu anti mazhab gitu. Jadi seolah-olah ijtihad itu langsung saja membaca Al-Qur'an, membaca hadis dan diekstrak hukumnya apa gitu. Kita nggak perlu ngelihat ke belakang, membaca literatur review, nggak perlu menguasai sejarah intelektual. Nah, itu satu pandangan yang keliru dan kadang-kadang dijadikan stereotip kepada Muhammadiyah gitu. Jadi setiap aktivitas ijtihad Muhammadiyah itu selalu akan berkonsultasi kepada warisan intelektual yang sudah ada. Eh, Minimal literatur empat mazhab dibaca, ditelaah, dikaji mana dalilnya, dan dilihat kalau soal muamalah dilihat kesesuaiannya dengan semangat zaman, dan dipilih mana yang paling kuat gitu. Atau tidak sama sekali dari tradisi mazhab itu. Jadi artinya kita mengambil satu pandangan yang baru gitu. Nah, itu yang dimaksud tidak terikat dengan mazhab. Saya kira ya kalau lebih-lebih audiens di sini ya yang sudah tinggal sebagai muslim minoritas di luar negeri di barat. Jadi ya kita rasanya tidak mungkin lagi untuk sticking with one mazhab only gitu. Kita akan mempersulit diri sendiri gitu. Jadi pada akhirnya ya kita harus menjadi apa ya dia menganut cara pandang seperti ini gitu. Ada yang menyebutnya pendekatan ekletik atau takhoyur gitu. Memilih mana yang paling kuat kemudian untuk diamalkan. Nah, ini sebenarnya dibolehkan sepanjang pilihan kita itu tidak dilandasi oleh hawa nafsu gitu. Oh, ini yang paling enteng, ini yang paling mudah. Kemudian itu kita ada ada batasan-batasan lain, kemudian kita tabrak. Nah, itu yang tidak bisa kita terima gitu. Jadi itu saya kira penjelasan dari wawasan yang ketiga tidak terikat dengan mazhab. Oh, yang kedua tadi ya. Nah, sekarang yang ketiga, toleran. Toleran itu artinya adalah Muhammadiyah tidak memutlakkan pendapatnya sendiri dengan cara menyalahkan pendapat orang lain gitu. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah, apa yang menjadi ijtihad Muhammadiyah adalah keputusan yang diyakini sebagai sesuatu yang benar, tetapi yang lain itu juga tidak secara otomatis menjadi kesalahan yang tertolak. Nah, biasanya itu diwakili oleh pernyataan para imam mazhab, misalnya Imam Syafi'i yang mengatakan ra'yi sawabun walakin yahtamilul khoto' wa ra'yu ghairi khoto'un walakin yahtamilus sawab. Pendapat saya benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat yang lain ya salah, tapi bisa jadi benar gitu. Nah, itu dalam dokumen kita dalam himpunan Pusat Tarjih ada kalimat ini nih. Kalimat yang dikeluarkan pada tahun 1935 mengenai penerangan tentang hal tarjih. Keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Nah, ini artinya tarjih Muhammadiyah tidak menegasikan pendapat lain, apalagi menyatakan tidak benar. Itu penjelasannya begitu. Oke, itu poin mengenai toleran. Kemudian wawasan selanjutnya terbuka. Nah, terbuka itu artinya apa yang menjadi keputusan ijtihad Muhammadiyah melalui musyawarah kolektif itu dianggap kebenaran pada saat itu, kemudian di kemudian hari kalau ditinjau ada dalil yang tidak kuat, ada aspek-aspek yang belum dipertimbangkan misalnya, maka dia bisa berubah
gitu. Itu juga diingatkan sejak awal oleh founding fathers kita dalam penerangan tentang hal tarjih. Misalnya ada kalimat seperti ini. Malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan majelis tarjih itu. Di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya, diharapkan supaya diajukan, syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjih kan itulah ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ijtihad Muhammadiyah itu bisa berkembang, bisa berubah. Salah satu contoh ya paling real adalah ijtihad Muhammadiyah mengenai rokok. Sampai tahun 2006 di fatwa terakhir Muhammadiyah itu Muhammadiyah masih mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu haram. Tapi melalui pengkajian ulang melibatkan lebih banyak audiens, mendengarkan berbagai pakar, kemudian pandangan itu bergeser. Maka di tahun 2010 keluarlah fatwa Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Gitu. Contoh lainnya masih banyak, misalnya metode penentuan awal bulan Hijriah. Pada masanya Muhammadiyah itu pernah ru'yah, tapi hari ini bergeser berpindah kepada hisab. Nah, oleh karena itu, kalau kader-kader Muhammadiyah, terutama yang mempunyai kemampuan ilmu syariah, memahami usul fikih, melihat bahwa ada satu putusan Muhammadiyah yang tidak kuat, ya mekanismenya bisa aja melayangkan surat, kemudian dilampiri dengan penelitian, dengan dalil-dalil baru, pertimbangan baru untuk diajukan kepada musyawarah, forum musyawarah, sehingga pendapat yang dianggap tidak kuat itu bisa ditinjau ulang atau dirubah. Nah, contoh yang lain saya kira mengenai masalah tambang, salah satu poin atau bahkan poin terakhir dari konsideran PP menerima tambang itu adalah kalau ternyata di kemudian hari tidak membawa maslahat, PP Muhammadiyah bersedia meninggalkan pengelolaan tambang ini, ya kemudian kembali kepada satu kebijakan lama untuk tidak masuk kepada tambang. Ya itu pasti proses. Jadi kita saya kira membiarkan dulu proses itu berlangsung karena sudah diambil melalui forum musyawarah, forum kesepakatan. Nah, di kemudian hari ternyata tidak cocok, itu kemudian baru menjadi poin untuk bergeser pandangan Muhammadiyah. Oke, selanjutnya adalah wasatiyah yang artinya adalah pertengahan. Pertengahan dalam memahami syariah, dalam memahami fikih, dalam memahami usul fikih. Manifestasinya bentuknya ada banyak. Salah satunya adalah bersifat tengahan dalam memahami hubungan antara Al-Quran dan hadis di satu sisi dan konteks di sisi lain. Ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian bagaimana kita memahaminya, kemudian bagaimana kita ya menjadikan kemodernan, kita kan hidup di zaman modern gitu ya. Kemudian bagaimana kita menjadikan tradisi masa lalu sebagai ya satu pertimbangan untuk bagaimana memahami Al-Quran dan hadis gitu. Jadi hubungannya harus seimbang. Nggak mungkin kita tidak artinya beragama tidak mempertimbangkan konteks kita, baik konteks sejarah zaman dulu maupun zaman sekarang. Atau juga sebaliknya, dalam beragama kita nggak mungkin hanya mempertimbangkan konteks, kemudian mengabaikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Jadi pada akhirnya itu kita akan jatuh kepada tindakan membenarkan semuanya. Oh nggak apa-apa itu baru, oh nggak apa-apa perkembangan zaman, oh nggak apa-apa zaman modern gitu. Jadi memang dicari, dinavigasikan keseimbangan itu. Nah, itu ada perangkat teknisnya, ada ya diatur dalam ilmu usul fikih dan dalam konteks Muhammadiyah melalui ijtihad kolektif gitu. Saya ingin menyebutkan satu contoh dan saya kira ini satu manifestasi bagaimana pandangan Muhammadiyah itu wasatiyah atau pertengahan. Kita tahu bahwa debat masalah Maulid Nabi itu panjang sekali. Eh, dan kadang-kadang dengan tensi yang cukup tinggi, tidak di tanah air, eh, atau di tanah air termasuk juga di luar negeri di mana tempat kita tinggal, di Amerika, di Masjid Amerika atau di UK sini,
celebrate or not to celebrate Maulid, the birth day of the Prophet Muhammad SAW. Itu kan ya kencang kita debat kedua belah pihak. Nah, bagaimana Muhammadiyah memahami Maulid Nabi? Kita bisa membaca ini fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Pada prinsipnya, tim fatwa belum pernah menemukan dalil tentang perintah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Sementara itu, belum pernah pula menemukan dalil yang melarang penyelenggaraannya. Jadi ini artinya diletakkan sebagai masalah muamalah duniawiyah gitu. Ini bukan masalah ibadah mahdoh seperti halnya sholat 5 waktu atau apa namanya haji. Tapi juga dalam dalam haji itu ada dimensi ijtihadnya juga, ada dimensi muamalah duniawiyahnya juga gitu. Oke, jadi bagi Muhammadiyah masalah Maulid itu tidak ada dalil Al-Qur'annya yang melarang dan tidak ada dalilnya juga yang memerintahkan. Oleh sebab itu, perkara ini adalah perkara ijtihadiyah dan tidak ada kewajiban sekaligus tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Nah, di antara ya kita ngelihat dua sudut pandang yang ekstrim. Satu pihak ada orang yang ngotot ini harus dilaksanakan gitu, seolah-olah ada kewajibannya. Jadi memahami Maulid Nabi itu sudah bercampur baur dengan identitas. Wah, kita itu kelompok kita itu harus Maulid Nabi gitu. Nah, itu sudah keluar dari proporsionalitas itu. Apalagi kalau sudah sampai tahap mewajibkan Maulid Nabi, kalau tidak melaksanakannya ada yang hilang atau bahkan berdosa, itu salah satu bentuk beragama yang berlebihan. Tapi juga tidak melarang melaksanakannya dengan catatan ini bunyi fatwa ini, penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi itu harus mempertimbangkan kemaslahatan. Jadi memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kemaslahatan dalam pelaksanaan Maulid Nabi? Yang dimaksudkan di sini menurut fatwa Majelis Syarjih ini adalah peringatan Maulid Nabi dipandang perlu diselenggarakan harus mengandung manfaat untuk kepentingan dakwah Islam, meningkatkan iman dan takwa serta mencintai dan meneladani sifat perilaku kepemimpinan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi memang jangan sampai hanya kesan formalitas, selebrasi berlebihan, apalagi dengan ya ritual-ritual yang nggak ada petunjuknya, nggak ada apa namanya dasar agamanya, dan selebrasi yang mubazir gitu, menunjukkan apa tingkat kehedonan misalnya. Eh, nah itu yang harus kita hindari itu. Bentuknya ini misalnya ya dalam fatwa yang disebut misalnya dengan menyelenggarakan pengajian atau acara lain yang sejenis yang mengandung materi kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah itu pandangan Muhammadiyah mengenai Maulid Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan Muhammadiyah mengharamkan Maulid Nabi, oh itu stereotype, itu black campaign against Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mengambil cara pandang yang ekstrim seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya dari presentasi ini. Jadi setelah tadi mengenai wawasan agama Muhammadiyah yang ada 5, sekarang kita masuk kepada materi mengenai pendekatan dalam bertarjih. Ada 3 pendekatan dan ini istilahnya semuanya istilah teknis. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu sedikit konsentrasi untuk memahami istilah teknis ini. Walaupun bagi yang sudah pernah belajar, sudah pernah mengkajinya, ini bukan hal yang baru gitu ya. Ada yang disebut dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Jadi sekali lagi, dalam beristihad atau dalam bertarjih, Muhammadiyah itu menggunakan 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Apa yang dimaksud dengan pendekatan bayani? Pendekatan bayani itu artinya beristihad, merespon permasalahan dengan titik tolak utamanya adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah, nas-nas syariah. Dan terutama ini terkait dengan masalah ibadah mahdoh, terkait dengan masalah akidah. Mengenai sholat nisfu Sya'ban misalnya, apa hukumnya? Ya, kita nggak bisa ngelihat, oh bagaimana penelitian antropologinya sholat nisfu Sya'ban gitu. Oh bagaimana realitas sosiologisnya di kampung itu mengenai nisfu Sya'ban gitu. Eh, untuk masalah ibadah, maka rujukan kita adalah rujukan Al-Quran dan hadis gitu ya. Jadi, nah pendekatan bayani ansih itu diterapkan untuk melihat permasalahan-permasalahan ibadah mahdoh. Tuh.
Tapi sebenarnya tadi saya sudah menyebutkan contohnya ya, masalah ibadah madho. Saya ulangi diri, contohnya ini masalah kunut subuh masyru' atau tidak masyru'. Kita tahu semua perdebatan para imam mazhab. Imam Syafi'i berpendapat itu sunnah muakkadah, sehingga ketika tidak dilakukan, maka bagi apa namanya mazhab Syafi'i apa meninggalkan sesuatu yang sunnah muakkadah dan harus sujud sahwi gitu. Sementara mazhab lain tidak memandang bahwa kunut itu masyru' atau disyariatkan. Nah, Muhammadiyah memandang bahwa hadis-hadis mengenai soal kunut itu tidak kuat gitu. Hadis-hadis yang dhaif sehingga tidak dipraktekkan. Begitu juga mengenai sholat tarawih. Sholat Muhammadiyah itu kan identik dengan 8 rakaat untuk sholat tarawih, 3 rakaat untuk sholat witir, jadi 11 rakaat gitu. Nah, kesimpulan ini diambil dari pendekatan bayani, melihat petunjuk Al-Quran dan hadis gitu. Tapi ternyata pendekatan bayani itu juga penting bukan hanya untuk melihat masalah-masalah ibadah, bahkan masalah-masalah kebudayaan pada sampai aspek tertentu juga harus dilandasi oleh pendekatan bayani gitu. Saya ulangi sekali lagi kalimatnya. Jadi pendekatan bayani itu tidak terbatas pada masalah ibadah ansih, masalah budaya sosial kemanusiaan sampai batas tertentu juga harus dilandasi oleh pendekatan bayani. Jadi mempertimbangkan ada tidak dalilnya, kuat tidak dalilnya, bagaimana bunyi dalilnya tentang masalah ini. Gitu. Saya ingin menyebutkan satu contoh. Nah, ini karena moderator kita Ibu Ketua PCM-nya adalah dokter ya. Jadi saya mengambil contoh ini tentang khitan perempuan. Tapi juga bukan hanya karena Ibu Ketua dokter. Ini belakangan kan menjadi apa contested lagi gitu di publik di Indonesia. Bagaimana status tentang khitan perempuan? Kementerian Kesehatan sendiri pernah mengeluarkan apa ya dua policy yang berbeda. Pada masanya khitan perempuan tuh sempat dilarang gitu, nggak boleh. Tapi nggak tahu ada angin apa gitu, mungkin ada yang mendekati, mungkin ada yang memberi masukan sehingga yang tadinya dilarang kemudian dibolehkan. Jadi sekarang ada regulasi yang membolehkan khitan perempuan gitu. Nah, untuk melihat masalah ini tentu saja memang akan ada dimensi burhaninya gitu, dimensi sains, ilmu pengetahuan, termasuk nanti juga penelitian antropologis mengenai ini. Tapi first and foremost dia harus dilandasi dulu dari kajian mengenai dalil. Ada tidak perintah dari agama, ada tidak hadisnya yang menyuruh kita untuk mempraktekkan khitan pada perempuan gitu. Nah, bagaimana pendapat Muhammadiyah mengenai hal ini? Muhammadiyah dalam dalam ini apa namanya menjadi fatwa berpendapat bahwa khitan perempuan itu tidak dianjurkan. Landasannya satu hadis yang lemah. Yang ini artinya pendekatan bayani berbasiskan Al-Quran hadis. Kemudian landasan lainnya kenapa khitan perempuan tidak dianjurkan karena tidak memberikan kemaslahatan kepada perempuan dan beresiko secara kesehatan. Walaupun sebenarnya di Kementerian Kesehatan sudah ada peraturannya yang meregulasi prakteknya harus steril, nggak boleh dilakukan oleh dukun. Jadi sebenarnya sudah, kalaupun mau dilakukan sudah diperketat gitu. Tapi masih banyak praktek-praktek yang ya eksesif dan kemudian melukai dan ya beresiko gitu. Saya tidak sampai pada sikap menyamakan khitan perempuan dengan apa genital mutilation itu ya, female genital mutilation karena itu praktek yang berbeda. Tapi bahkan dengan praktek yang lebih sedikit pun lebih tingkatnya rendah dibandingkan female genital mutilation itu juga masih sesuatu yang mengandung resiko gitu. Tapi yang jelas secara burhani itu dianggap tidak memberikan kemaslahatan kepada kaum perempuan. Oke, kita mulai dulu dari tinjauan burhani tadi. Apa kata hadis Nabi mengenai khitan perempuan? Oh, sebelum itu. Nah, tadi saya mengatakan pendapat Muhammad tidak dianjurkan. Bagaimana pendapat mazhab fikih? Gitu. Mazhab fikih yang 4 itu berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan wajib. Wajib.
menghitan perempuan. Nah, itulah maka di sebagian di masyarakat kita, masyarakat tradisional yang artinya referensi keagamanya ketat Syafi'iyah, ya itu perempuan harus dikhitan gitu. Maka PP Aisyah memandang ini proyek yang penting, strategis. Jadi PP Aisyah melakukan banyak kegiatan turun ke bawah, roadshow gitu ya untuk mengkampanyekan pandangan Muhammadiyah ini tidak dianjurkan gitu. Terutama di wilayah-wilayah yang tadi pemahaman Syafi'iyahnya sangat kuat dan prakteknya masih sangat beresiko merugikan kaum perempuan. Jadi dua mazhab ini mewajibkan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki berpendapat bahwa ini sunnah. Nah, Muhammadiyah muncul di tengah rimba perdebatan ini dengan pendapat yang baru. Itu tadi yang saya sebut bahwa tarjih itu tidak selalu identik dengan memilih pendapat yang sudah ada. Bisa jadi yang pendapat yang ada itu tidak dianggap tidak kuat semua, lalu mengambil pendapat yang baru. Nah, pendapat yang disebut yang diambil oleh Muhammadiyah tidak dianjurkan. Kenapa nggak tegas bahasa hukumnya? Kenapa tidak disebut haram gitu misalnya? Apalagi atau juga tidak disebut makruh. Nah, ini psikologi fatwa. Psikologi kita merumuskan putusan keagamaan. Kadang-kadang ketika kita membuat konsep fatwa, kita berpikir tentang implikasinya, tentang backlash-nya. Jadi kalau ternyata akan menimbulkan kegaduhan tengah masyarakat, menimbulkan kontra yang sedemikian besar, menimbulkan apa namanya cekcok, maka ya dipilihlah bahasa yang halus. Jadi istilah tidak dianjurkan itu dianggap soft dan itu cara ya berdiplomasi, cara menyampaikan pendapat yang sebenarnya pada intinya itu tuh dimakruhkan, kira-kira begitu. Nah, tadi kembali ke pertanyaan apa dalilnya yang dijadikan alasan oleh dua mazhab tadi atau empat mazhab ini untuk mempraktekkan khitan perempuan. Ada banyak hadis, salah satunya hadis dari Ummu Atiyah, an Ummi Atiyah al-Ansariyah anna imratan kanat tahtatin bil Madinah faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tunhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa habbu ilal ba'al. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Dari Ummu Atiyah bahwasanya seorang perempuan akan berkhitan di Madinah, maka Nabi SAW berkata, janganlah berlebihan karena lebih nikmat. Artinya tidak mengkhitan perempuan itu lebih nikmat dalam tanda kurung ketika berhubungan badan atau berhubungan seksual dan lebih dicintai oleh suami gitu. Nah, hadis ini berbicara tentang pesan Nabi kepada Ummu Atiyah yang dipahami oleh banyak pihak bahwa Ummu Atiyah itu adalah bidan spesialis pengkhitan perempuan di masyarakat Madinah pada waktu itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Kata Abu Dawud sendiri yang memuat hadis ini adalah hadis yang doif. Di mana kedoifannya? Nah, ini kajian sanadnya. Kebetulan saya pernah menulis secara spesifik, melakukan penelitian tentang ini. Yang Bapak Ibu yang ingin tahu detailnya nanti bisa menonton video ini. Tarjih Menjawab Muhammadiyah. Eh, ini kira-kira 8 tahun yang lalu dimoderatori oleh sahabat baik saya Ustadz Muhammad Zikron, Allahu Yarham, sudah berpulang mendahului kita. Jadi ini penelitian saya dan itu dikonfirmasi oleh ahli hadis, oleh banyak ahli hadis, diantaranya adalah pensyarah kitab Abu Dawud sendiri, namanya Syamsul Haq Al-Alim Abadi, orang India ini. Kata Al-Abadi, pensyarah Abu Dawud tadi, wa hadits khitanul mar'ah ruwiya min aujuhin katsira wa kulluha dha'ifah ma'lulah makhdusyah la yasihul ihtijaj bihi. Hadis tentang khitan perempuan diriwayatkan dengan banyak jalur dan semuanya lemah, semuanya bermasalah, semuanya cacat, tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau sebagai hujjah gitu. Sehingga oleh karena itu sebenarnya kita memahami khitan perempuan itu sebagai praktek atau produk budaya. Kalau hadisnya mengatakan tidak kuat, pendekatan bayaninya mengatakan tidak kuat, maka sebenarnya kita kehilangan satu pijakan pokok gitu. Nah, kita bisa memahami itu sebagai praktek budaya yang
turun-temurun dipraktekkan masyarakat kita gitu. Itu tidak bisa dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, tidak bisa dianggap bersumber dari Nabi Muhammad gitu. Nah, karena dia merupakan produk budaya, maka budaya itu bisa berubah, hukum bisa berubah ketika budayanya berubah gitu. Ini kata Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq. Fa innal al-ahkam al-mutarattabah 'alal awaid tatba' al-awaid wa tataghayyar 'inda taghyiriha. Hukum-hukum yang dibentuk oleh budaya, yang bergantung kepada budaya, maka hukumnya menyesuaikan dengan budaya itu sendiri. Ketika budayanya berubah, maka hukumnya berubah gitu. Jadi artinya di masyarakat modern, kemudian penelitian-penelitian kedokteran menganggap ini sudah tidak apa namanya relevan, kemudian beresiko, kemudian berkembang budaya baru tengah masyarakat kita menganggap itu sudah tidak baik lagi, ya maka mungkin it's time to reconsider gitu pelaksanaan ini di masyarakat kita gitu. Dan secara umum saya kira di kultur masyarakat Muhammadiyah ini tidak terlalu umum dipraktekkan. Jadi sebenarnya kita tidak ada masalah. Maka kampanye PP Aisyah itu disampaikan kepada ya kultur masyarakat tradisionalis gitu. Oke, itu satu contoh mengenai bagaimana Muhammadiyah berijtihad menggunakan pendekatan bayani berbasis nas, berbasis pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu ya. Contohnya adalah masalah khitan perempuan. Nah, yang pendekatan yang kedua saya bikin cepat-cepat aja. Ada yang disebut dengan pendekatan burhani. Ini pengertian kebahasaannya dan elaborasinya juga bisa sangat panjang. Ini karena terkait dengan satu bidang filsafat ilmu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang tertarik memahaminya lebih jauh, saya punya satu lecture di apa namanya YouTube-nya Muhammadiyah USA. Saya berbicara tentang burhan, terutama dari perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal. Nanti mungkin bisa merefer ke itu, ke video itu. Saya ingin menjelaskan topik ini dengan cara yang lebih praktikal, dengan cara yang lebih simpel. Jadi berijtihad dengan pendekatan burhani itu artinya adalah merespon permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Jadi artinya itu yang disebut dengan interdisiplinaritas, disebut dengan multi perspektif, bukan hanya perspektif syariah, bukan hanya perspektif Quran dan hadis ansih gitu. Tapi perspektif yang lebih luas, ilmu-ilmu umum gitu. Istilah ilmu-ilmu umum itu istilah di kita bahasa Indonesia gitu. Dalam istilah Arabnya juga ada perdebatan sih itu menyebut istilah umum itu apa. Termasuk juga dalam istilah bahasa Inggris gitu. Nah, belakangan ada satu penulis dari Amerika namanya Sherman Jackson menyebut ilmu-ilmu umum itu sebagai sekuler yang Islam. Itu. Jadi dia bilang kedokteran, you name it lah, biologi, farmasi, bidang-bidang itu bidang yang relevan semua. Kita pakai untuk jadi satu konsiderasi dalam beragama dan itu yang disebut dengan sekuler yang Islami, The Islamic Secular. Ada bukunya, baru terbit tahun ini oleh penerbit namanya Oxford gitu ya. Jadi ini pendekatan burhani dalam berijtihad Muhammadiyah harus ya melibatkan perspektif, sains, sosial dan humaniora. Tadi saya sudah nyebut pandangan Muhammadiyah tentang rokok itu dilandasi oleh ya data empirik. Muhammadiyah ngundang para dokter dalam halakoh. Tadi saya nyebut tahun 2010 ini tahun-tahun awal saya bergabung di Majelis Tarjih. Saya sudah waktu itu ya masih sangat muda mengikuti proses bagaimana pendapat ini diambil. Jadi para dokter datang ke situ, kemudian peneliti-peneliti tembakau di kampung-kampung tembakau juga didatangi. Seberapa besar sih dampak ekonomi eh, industri tembakau ini kepada para petani, gitu ya, termasuk lingkungan hidup. Nah, kemudian ya Muhammadiyah berpandangan bahwa ya rokok itu tidak memberikan kemaslahatan bagi perokok, bagi orang-orang yang di sekitar perokok, termasuk juga bagi para petani sebenarnya, gitu. Yaitu ya kemaslahatan bagi para company pemilik modal. Nah, sehingga Muhammadiyah mengharamkan rokok, termasuk juga masalah bayi tabung. Jadi masalah-masalah sains, kedokteran itu semuanya juga berpijak pada pendekatan burhani. Oke, terakhir pendekatan irfani. Ini artinya adalah cara berpikir melihat realitas berdasarkan intuisi, ilham, dan arahan
langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah pengetahuan atau kebenaran diberikan Allah langsung ke dalam hati manusia. Jadi Allah mengirimkannya kepada hati kita. Nah, itu yang disebut dengan ilmu laduni, kayak dilemparkan kebenaran itu ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa kita. Tapi kebenaran ini nggak bisa datang begitu aja gitu. Kita harus orang yang bersih hati kita, harus orang yang apa ya, tidak secara konstan melakukan kemaksiatan secara terbuka, apalagi maksiat yang besar, dosa-dosa besar gitu. Jadi artinya hidup manusia itu diupayakan untuk ya menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh agama, dan itulah jalan bagi kita untuk mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan di mana Allah akan menyingkapkan kebenaran dalam hati kita. Nah, secara teknis biasanya para ulama terutama kaum sufi menyebut bahwa ada yang disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu pendisiplinan fisik dan batin. Ya fisik itu riyadhah itu ya dengan banyak ibadah sunnah, kemudian dengan puasa sunnah, dengan makan sedikit. Itu pesan Imam Al-Ghazali kan. Kemudian termasuk juga riyadhah itu adalah olah batin, ikhlas, tawakal gitu ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat begini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah, menjauhi yang haram, maka Allah akan menyampaikan kebenaran kepada kamu. Allah akan mengajarkan kepada kamu kebenaran itu. Nah, itu cara atau pendekatan irfani, yaitu mendapatkan kebenaran pengetahuan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Eee, ini mungkin satu bagian yang terkait dan mungkin juga kita agak relevan dengan PCM UK, karena ya kita hidup berdampingan dengan banyak kelompok di UK ini, ada yang berpaham Salafi, ada yang berpaham Sufi. Mungkin pada saatnya kita akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok itu. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah mengenai tasawuf? Dalam Risalah Islam Berkemajuan itu ditulis bahwa Muhammadiyah ya tidak anti tasawuf, tapi tasawuf yang diambil oleh Muhammadiyah adalah tasawuf yang akhlaki, mengedepankan perbaikan akhlak, perbaikan moral, ihsani. Jadi yang mengembangkan etos untuk hidup maju, untuk apa namanya eh, sesuai dengan perkembangan zaman dengan berlandaskan nilai-nilai agama, dan tasawuf yang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Jadi tasawuf itu tidak dimaknai sebagai lari dari kehidupan yang nyata, jadi eskapisme gitu. Jadi kita apa ya, ada satu program yang disebut dengan retreat gitu kan, orang disuruh kholwat, kemudian berzikir, kerjanya di situ terus gitu. Dia tidak mau terinfiltrasi, tidak mau dipengaruhi oleh kehidupan dunia gitu. Nah, itu bukan cara bertasawuf Muhammadiyah. Tasawuf Muhammadiyah itu adalah tasawuf yang aktif. Berzikir iya, mengingat Allah iya, tapi berada di tengah-tengah masyarakat. Itulah alasan kenapa order atau tarekat sufi itu tidak populer di Muhammadiyah. Ya karena bagi Muhammadiyah ya terlalu berat gitu. Kalau kita harus waktu kita we spend too much time apa namanya dalam kelompok itu dan mengabaikan tanggung jawab sosial kita gitu. Bagi Muhammadiyah ya eh, tindakan kita atau keinginan kita, aspirasi kita bangun rumah sakit, bangun sekolah, pendidikan, itu adalah manifestasi dari zikir kita kepada Allah juga gitu. Jadi zikir tasawuf tidak harus identik dengan thoriqoh gitu. Nah, saya kira itu pengantar dari saya, panjang sekali tapi eh, mudah-mudahan bermanfaat, dan memang materi manhaj tarjih atau paham agama Muhammadiyah itu materi yang cukup panjang. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan hari ini dan sebelumnya itu bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Iya, terima kasih jazakallah khairan Ustadz Rafiq. Ini sangat menarik ya, terutama ketika tadi bahasan topik-topik yang sangat kontemporer, yang apa namanya mungkin secara tradisi kita jadi emang blur seperti Ustadz bilang. Ini sebenarnya emang
emang apa ajaran Islam, syariat Islam atau emang budaya aja gitu. Dan itu banyak perdebatannya, banyak apa sangat menarik gitu di mana-mana. Mungkin kepada apa namanya, saya kayaknya nggak perlu apa, menyimpulkan daripada nanti salah menyimpulkan. Tapi itu adalah apa tiga konsep dari Tarjih Muhammadiyah tadi yang sudah Ustadz utarakan gitu. Nah, langsung aja silakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Belum ada apa nih? Belum ada pertanyaan di sini. Nah, oh udah ada yang bertanya. Mbak Fadil bertanya, Assalamualaikum Ustadz, keputusan tarji itu tidak permanen kan? Artinya bisa diputuskan A oleh Majelis Tarjih tahun 2000, tapi kemudian diganti oleh Majelis Tarjih B di tahun 2010 misalnya. Ya, tadi udah dicontohkan juga ya Ustadz, silakan Ustadz. Ya, tadi saya menyebut satu wawasan, satu perspektif yang disebut dengan terbuka. Jadi Ijtihad Muhammadiyah itu di kemudian hari bisa mengalami pergeseran jika dipandang ada dalil-dalil yang lain yang lebih kuat gitu, yang baru dijumpai, baru ditemukan di kemudian hari. Atau sebenarnya tidak terkait dengan dalil, tapi terkait dengan fakta-fakta empirik gitu. Misalnya, ini contoh real yang lainnya ya, mengenai waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh. Sejak Indonesia ada ya, dan sampai tahun berapa itu, 2018 atau Munas Tarji tahun 2020 gitu ya. Atau bahkan bagi mayoritas masyarakat Indonesia hari ini, diyakini bahwa waktu sholat subuh itu dilaksanakan ketika eh, matahari ketinggiannya di horizon itu -20 di bawah horizon. Ini katakanlah matahari kan terbit dari timur ya. Matahari 20 derajat di bawah horizon, menurut masyarakat muslim di Indonesia itu sudah masuk waktu subuh. Walaupun kemudian para astronom, para ahli astronomi Islam, ahli falak bertanya-tanya, ini tuh gimana sih kok bisa ada kesepakatan para ulama fikih kita sholat subuh waktunya -20 gitu ya. Dan ya ternyata tidak pernah ada penelitian empiriknya yang mengcross check itu. Nah, saya ingat sekali 2010-an itu sempat terjadi kontroversi di Jogja, ada satu tokoh agama dari Arab Saudi ceramah di beberapa masjid di Indonesia sampai ke Jawa Timur juga. Dia ngelihat, "Duh, this is too early," katanya. "Perasaan gelap sekali ini. Kok sudah masuk waktu sholat subuh," gitu. Akhirnya dia melakukan satu dua kali lah penelitian ke lapangan, dia pergi ke laut, dia tungguin kapan sih cahaya fajarnya itu, kapan waktu subuhnya itu tiba gitu. Dan menurut penelitian dia, that is too early gitu. That is too early. Dan memang secara global negara di dunia Islam yang meletakkan -20 di bawah derajat untuk sholat subuh itu hanya negara di Asia Tenggara. Memang hanya Indonesia, Malaysia, Brunei dan katakanlah Singapura gitu ya. Di Amerika, ISNA itu -15 derajat. Jadi artinya sudah naik dulu sedikit, baru kemudian dilaksanakan sholat subuh. Nah, Muhammadiyah pada awalnya tidak merespon itu karena ya penelitian lapangan atau turun ke lapangan satu dua kali ya nggak cukup lah untuk generate kesimpulan gitu. Tapi akhirnya Muhammadiyah masuk juga ke area ini, dibentuklah tim lapangan. Muhammadiyah punya astronomi, punya pusat studi astronomi, punya observatorium di Medan, kemudian di Jakarta ada, di Jogja ada, kemudian di Makassar ada. Muhammadiyah itu punya 4 observatorium. Dibentuk beberapa tim. Mereka pergi ke pantai mengumpulkan ribuan data sampai akhirnya dibuatlah data statistik, dan memang terjadi perdebatan di antara para penelitian lapangan itu. Ada bahkan satu tokoh astronomi Muhammadiyah namanya Profesor Tono Saksono, dari dulu dia PhD-nya dalam bidang eh, apa itu, geodesi dari US dulu. Menurut dia yang benar itu adalah -13 derajat gitu. Jadi kan udah terang banget gitu baru sholat subuh. Nah, tapi mayoritas peneliti lapangan lainnya menganggap bahwa waktunya itu masuk di angka -18. Nunggu 8 menit kemudian baru, jadi nunggu 8 menit itu artinya dari
dari angka -20 tadi, waktu yang diikuti oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, kemudian nunggu 8 menit sampai dia menjadi -18 derajat baru masuk waktu sholat subuh. Jadi dengan temuan penelitian empirik inilah di dalam Munas Tarjih disepakati kita mengoreksi waktu pelaksanaan sholat subuh gitu. Ya makanya kalau di Jogja atau di tempat-tempat lain ada masjid yang sholat subuhnya atau azannya agak belakangan, ya itu kemungkinan Masjid Muhammadiyah gitu. Masjid Muhammadiyah di tempat lain ya masih secara tradisional dipegang angka -20 di atas di bawah ufuk gitu. Nah, ini kan tidak terkait dengan dalil. Dalilnya masih sama. Nabi juga mencontohkan waktu sholat subuh itu dengan fenomena matahari yang kelihatan warnanya seperti ini gitu. Tapi bagaimana menangkap di waktu apa peristiwa itu terjadi itu kan sangat ditentukan oleh penelitian empirik gitu. Dalilnya sama, tetapi pemahaman kita terhadap dalil itu atau pemahaman kita terhadap alam semesta ini yang bergeser berubah sesuai dengan temuan-temuan terbaru dengan perkembangan keilmuan. Maka disepakatilah pergeseran itu gitu. Jadi itu menjawab pertanyaan dari tadi Mbak siapa sih? Fadil tadi, Mbak Fadil. Oh ya, Pak Fadil. Oke, ya Ya, mudah-mudahan menjawab. ya, ya Ustadz. Nah ini juga Mbak Fadil nanya dan tadi Bu Ira juga bertanya, bisa diakses di mana untuk semua fatwa-fatwa Majelis Tarjih ini Ustadz. Terutama juga kata Mbak Fadil nanya kalau untuk ibadah ini mungkin maksudnya ibadah makruh ya, yang sehari-hari. Apakah kemudian ada buku yang bisa diakses, apa ada website atau ada apa PDF dengan isinya fatwa-fatwa terbaru gitu Ustadz? Ya, jadi website resmi Majelis Tarjih itu tarjih.or.id. Kemudian ada lagi turunan dari website itu karena a bunch of different thing kan di situ ada informasi, ada iklan, ada buku-buku di download, ada berita. Ada yang lebih spesifik, fatwatarjih.or.id. Itu juga bisa dipakai. Kemudian banyak dari keputusan fatwa-fatwa itu yang juga sudah diceramahkan, dibuat video YouTube, dibuat materi pengajian, itu juga bisa diikuti di channel YouTube-nya Majelis Tarjih di apa Tarjih Muhammadiyah lah. Bisa di searching nanti ada channel YouTube seperti itu. Itu bisa diikuti. Nah, kalau yang dalam bentuk buku publikasi eh, ada yang disebut dokumen yang disebut dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Itu kesepakatan Ijtihad Muhammadiyah dari periode ke periode sejak awal. Sekarang sudah 3 jilid. Yang pertama mungkin yang paling familiar diterjemahkan dalam 2 bahasa. Sebelah sininya bahasa Indonesia, sebelah sananya bahasa Arab. Itu sebenarnya ada PDF-nya, tapi ya saya juga merekomendasikan jangan mencari bajakan. Kalau pas mungkin pergi aja ke apa namanya yang resmi, website resmi dari Suara Muhammadiyah, termasuk juga di apa namanya e-commerce ada punya Suara Muhammadiyah, beli yang resmi sehingga kita punya PDF yang resmi dari Himpunan Putusan Tarjih. Atau Pak kalau pas main ke Jogja, atau sebenarnya kalau Bapak Ibu tinggal di Jogja bisa beli dari mana aja, kirim melalui yaitu media-media online itu di searching aja di Shopee, misalnya Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, itu pasti ada. Jadi ada buku namanya Himpunan Putusan Tarjih, ada juga buku Tanya Jawab Agama Muhammadiyah. Ada banyak sekali. Tuh, selain video-video YouTube yang tadi sudah saya sebutkan. Iya, iya. Ya. Ya, makasih Ustadz. Nah, ini Ibu Ira juga bertanya, kalau tentang surrogate mother gimana Ustadz? Tadi karena Ustadz bahas sedikit tentang bayi tabung ya, tentang IVF. Karena saya melihat ada Muslim yang mengambil langkah ini, dan saya juga dulu berapa? 30 tahun yang lalu tuh saya mendengar ada salah satu guru saya itu bilang, ketika itu kayaknya belum 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 keluar fatwa-fatwa dari berbagai organisasi tentang surogasi. Tapi kemudian dia bilang, kalau dalam Islam boleh apa namanya ibu susu, kenapa nggak boleh surogasi gitu. Jadi dia menganalogikan itu. Nah, bagaimana kalau dari Muhammadiyah Ustaz? Fatwanya apa? Please enlighten me, Bu Dokter. Ini Ya. surrogate mother itu apa? Saya nggak familiar ini. Oh, oke oke oke. Surrogate mother itu jadi misalnya gini Ustadz, ada orang yang tidak bisa mengandung, misalnya karena tidak punya rahim atau rahimnya harus diambil karena satu dan lain hal, atau rahimnya tidak
kompatibel dengan kehamilan. Jadi surogasi kalau di praktek mungkin kalau di UK biasanya banyak dipraktekkan oleh mereka yang same sex couple. Misalnya kalau dua-duanya laki-laki kan, tapi mereka mau punya anak. Nah, kan tidak akan ada yang bisa mengandung. Nah, biasanya nanti jadi dia satu spermanya diambil pakai donor telur dari yang lain, kemudian dititipkan ke rahim perempuan untuk kemudian bayinya janinnya bisa dikandung. Nanti sudah lahir, kemudian menjadi anaknya siapapun itu yang berkontribusi. Nah, itu kalau yang ekstrim di UK. Tapi banyak kalau kita di UK dan di Eropa itu adalah kebanyakan sih pasangan biasa yang karena satu dan lain hal istrinya tidak bisa hamil. Nah, jadi kemudian yang juga yang waktu itu banyak diargumentasikan adalah kalau misalnya sel telurnya dan sel spermanya dari pasangan yang menikah gitu. Jadi memang suami istri, tapi karena istrinya tidak bisa mengandung rahimnya karena satu dan lain hal, dititipkan kepada perempuan yang lain gitu. Apakah itu boleh gitu? Jadi itu namanya surogasi. Jadi menggunakan rahim orang lain untuk membesarkan janin dari pasangan yang lain. Oke, ya terima kasih Dokter Diah untuk penjelasannya. Kebetulan itu menjadi materi yang dibahas di musyawarah tarjih. Sebenarnya periode yang sangat lama, sudah pernah dibahas di tahun 1980 di Klaten. Tapi waktu itu belum sampai pada kesepakatan apa mengenai bayi tabung. Nah, ini penjelasannya dan keputusan lanjutannya baru dikeluarkan tahun 2024 ini. Ini saya bacakan ya. Satu, Islam menghargai ilmu dan memerintahkan mempelajari dan mengembangkannya sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah dan upaya pemenuhan kemaslahatan manusia. Oke, pernyataan normatif. Yang kedua, Islam juga dengan sangat tegas mewajibkan penghormatan terhadap hidup manusia sebagai pengejauhantan tujuan makosid syariah, perlindungan hidup. Islam mengakui naluri untuk memiliki keturunan dan sekaligus memerintahkan perlindungan terhadap keturunan sebagai salah satu makosid syariah. Oleh karenanya, Islam juga memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap proses reproduksi agar dilakukan dengan cara yang benar serta memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil tempat edukasi anak dan sosialisasi nilai. Yang keempat, teknologi reproduksi berbantu adalah hasil pencapaian pengembangan ilmu dan dalam praktek telah berhasil membantu pasangan menikah untuk mengatasi problem infertilitas sehingga memperoleh peluang untuk mendapatkan keturunan. Ini masih sampai poin bayi tabung. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan makosid syariah dan karena itu hukum penerapannya dalam proses bayi tabung adalah mubah. Nah, yang kelima, benih atau sperma dan ovum dalam proses bayi tabung diambil dari pasangan suami istri yang sah dan resipien adalah istri sendiri. Kemudian yang keenam, status anak dari fertilisasi dalam tabung, di mana sperma dan ovum dari suami istri yang sah, dari resipien adalah istri yang sah, yang mempunyai ovum itu adalah anak-anak dari suami istri yang bersangkutan. Pelaksanaan fertilisasi, implantasi, dan seluruh proses inseminasi buatan, bahkan seluruh proses pengobatan pasien yang dilakukan oleh dokter berlawanan jenis tidak melanggar hukum agama Islam. Di bagian-bagian selanjutnya dijelaskan dalil-dalil, pertimbangan-pertimbangan, tetapi secara singkat menjawab pertanyaan dari Bu Ira tadi, menurut fatwa tarjih, surrogate mother itu tidak dibolehkan. Gitu. Mudah-mudahan clear menjawab. Ya, Ustaz, terima kasih. Jadi memang juga setahu saya juga banyak majelis fatwa di kayaknya MUI dan Eropa juga tidak membolehkan kalau surogasi memang. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya nih. Wah, masih anget nih kayaknya. masih tentang yang sama lagi nih. Bagaimana pro dan kontra Muhammadiyah mengambil jatah tambang dari pemerintah? Mungkin sudah sering dibahas, tapi tidak ada salahnya kalau Ustadz memberikan pencerahan ulang. Gitu, Ustadz. Dan juga tentang Maulid nih Ustadz, katanya di Jogja dan Solo sedang ada perayaan besar-besaran atas kelahiran baginda Nabi dalam bentuk pesta sekaten ya. Dan itu waktunya lama banget, hampir sebulan. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap hal tersebut? Ya, mengenai yang pertama, ada banyak
pintu masuk ya bagi kita untuk melihat isu, tambang dan Muhammadiyah. Kalau saya dari perspektif kita sebagai sebuah persyarikatan, sebagai sebuah organisasi, eh, proses untuk menentukan mengambil tambang itu adalah proses yang deliberatif, diambil melalui mekanisme musyawarah. Musyawarahnya berjenjang. Majelis-majelis berkumpul mengadakan pertemuan sendiri-sendiri, kemudian memberikan masukan tertulis, dan pasti ada pro dan kontra. eh, Katakanlah misalnya Majelis Lingkungan Hidup itu tidak setuju. Majelis Lingkungan Hidup sendiri by the way antara ketuanya yang orientasi ekonomi dengan anggotanya yang orientasi sustainability juga beda kan. Kemudian PPICIah yang cenderung lebih tegas menolak itu. Tetapi proses dan mekanisme di internal itu dibawa kepada apa namanya pertemuan nasional kemarin itu ditawarkan dan ya melalui proses deliberasi itu kemudian disepakati bahwa ya ijtihad ini ada baiknya kita coba dulu. Kalau pada waktunya kita anggap tidak pas, tidak sesuai dengan kemampuan manusia, kemampuan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah akan meninggalkannya. Kalau saya sih lebih berpijak pada filosofi musyawarah. Jadi yang penting itu tidak dimonopoli satu dua orang. Yang penting semua pihak sudah mengemukakan pendapatnya. Dan untuk apa ya, to please everybody is not possible. Makanya dalam bahasa Arab itu ada istilah ghayatun nas, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia atau persetujuan dari semua manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai, la tudrak gitu. Sehingga ya saya berpegangan pada ijtihad kolektif itu gitu. eh Ya we will see dan menurut saya kalau ada yang selama ini tidak setuju dan ternyata melihat fenomena ini ya anggap aja kita memposisikan diri sebagai ngawas gitu. Kalau ada praktek-praktek lapangan yang ternyata mengabaikan hak orang adat, kemudian ada permainan yang kotor, yang haram, ya kita teriak aja, kenceng aja gitu. eh Ya ini kan Muhammadiyah milik bersama gitu dan teman-teman yang menghadiri Baitul Arqam kan juga sangat terbuka bagaimana Pak Mukti menceritakan proses itu ke kita gitu. Kalau kita nggak setuju juga ngomong aja. Muhammadiyah itu ada kultur demokrasi seperti itu gitu. Tidak ada kultur hierarkis yang berlebihan, tidak ada kultur feodal sehingga kita nggak boleh mengkritik misalnya. Nah, karena sudah keputusan sudah diambil, kita sekarang jadi pengawas. Mudah-mudahan itu berlangsung dengan baik. Dalam kapasitas saya sebagai pengurus majelis tarjih, saya juga punya kewajiban menulis panduan bersama dengan pengurus majelis tarjih yang lain, bagaimana prinsip-prinsip syariah terkait dengan pengelolaan tambang. Jadi sampai pada tingkatan yang lebih detail gitu. Saya kira itu tambang yang sustainability itu seperti apa gitu. Yang lain-lain yang punya concern masalah sosial budaya tanah masyarakat ulayat ya silahkan semuanya menjadi pengawas yang baik gitu. Saya kira itu untuk isu tambang. Yang kedua mengenai sekaten. Nah, sekaten ini ya kita harus melihatnya dari kacamata historis gitu ya, sebagai satu mekanisme dakwah pada masa lalu itu. Jadi ketika ya masyarakat masih pada tahap awal akan mengenal Islam, maka dibuatlah satu institusi kebudayaan yang bernama Sekaten. Ya, sebagai aktivitas ekonomi, sebagai aktivitas kebudayaan, saya kira itu perkara muamalah duniawi ya. Dan dalam prakteknya, dalam pelaksanaan apa budaya sekatan ini kan selalu ada pengajiannya gitu. Selalu ada pengajiannya. Kalau dulu di Jogja, ketika sekatan masih diadakan, ya diadakan pengajian memperingati Maulid Nabi itu di Masjid Gede, di apa namanya Masjid Besar Kauman gitu. Tapi sekarang malah institusi kebudayaan bernama Sekaten ini hilang gitu. Dan hilangnya bukan karena Muhammadiyah, hilangnya karena otoritas apa namanya di Jogja sendiri yang melihat bahwa alun-alun Jogja itu ya sekarang dijadikan preservasi gitu, dirawat supaya tidak rusak tanahnya, tidak rusak pohonnya. Sekarang malah dilingkari pagar gitu. Jadi Sekaten sendiri di Jogja sudah tidak ada. Saya nggak tahu dengan keadaannya di Solo, tapi menurut saya kita ngelihat bahwa itu tuh sebagai aktivitas ekonomi, sosial budaya, ya pastikan aja tidak ada eh, apa namanya aktivitas-aktivitas yang melanggar syariah di dalamnya gitu.
Saya kira ya itu hukumnya mubah aja lah mengenai sekaten. Ya, oke. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangan ada praktek-praktek yang apa namanya, yang sifatnya melanggar syariah gitu ya Ustadz. Kalau jadi seperti apa, pakai sesajen dan segala Ya, macam. Nah, yang itu yang harus dihindari. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Momo nih Ustadz. Kebanyakan kan orang mengatakan bahwa kalau di Indonesia itu mengikuti mazhabnya Syafi'i, sedangkan Muhammadiyah tidak mengikuti salah satu mazhab secara ketat. Berapa persenkah umat Muslim di Indonesia yang mengikuti paham Muhammadiyah? Apakah bisa kita katakan bahwa tidak semua Muslim di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i? Dan apakah banyak kelompok Islam lain di dunia ini yang sama pendekatannya dengan Muhammadiyah untuk tidak mengikuti salah satu mazhab secara ketat? Maksudnya mungkin apa namanya mungkin memiliki mekanisme tarjih sendiri juga gitu seperti Muhammadiyah ya mungkin. iya. Gimana? Terima kasih Pak Mumu untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan penting, menarik, dan tidak mudah dijawab. Dan banyak dimensinya. Hadirin semuanya, ingat nggak jelang pemilu kemarin keluar survei dari LSI yang menyebut bahwa warga Indonesia yang mengaku sebagai warga Muhammadiyah hanya 5%. Angka itu shocking gitu bagi pengurus Muhammadiyah pada semua tingkatan sampai pada tahap panik. Ya, tapi orang-orang PP seperti Pak Muti sendiri mengingatkan jangan terlalu kaget, jangan terlalu panik. Ini lagi musim pemilu. Jadi angka-angka itu bisa jadi ada kepentingan bermacam-macam di baliknya gitu. eh ada orang yang mungkin berkepentingan menganggap Muhammadiyah itu kecil anggotanya, sementara yang lain besar anggotanya. Jadi kita jangan terlalu reaksioner, kemudian menganggap bahwa kita itu minoritas mutlak. Tidak, gitu ya. Tapi pada saat yang sama juga ya itu perlu menjadi motivasi bahwa ya Muhammadiyah itu perlu bekerja lebih keras karena bagaimanapun kalau dakwah ingin berkembang kita perlu banyak anggota, banyak pengurus, banyak yang membantu. Jadi ya Muhammadiyah berkepentingan juga kalau disebut persentase anggotanya juga banyak gitu. Tapi secara umum Indonesia itu bermazhab apa sih gitu. Kalau kultural mungkin iya, kultural mungkin iya karena Islam kan menurut teori apa? Teori India. Ya India itu kan di India Selatan kan bermazhab Syafi'i. Kemudian kalau menurut teori Islam itu datang dari Yaman, para habaib dari Hadramaut itu Syafi'i. Oke, secara kultural mungkin Syafi'i. Tetapi Indonesia modern itu sudah tidak identik lagi dengan Syafi'i sebenarnya. Indonesia modern itu fluid. Coba ada yang disebut dengan kodifikasi hukum ya. Kita kan akan membentuk misalnya kompilasi hukum Islam. Menikah menurut undang-undang itu yang sah. Menikah dengan cara apa? Nah, itu ada teknisnya, ada peraturan teknis yang mencatat, yang mengaturnya namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu a bunch of apa namanya opinions from different mazhab. Jadi opini dari berbagai mazhab fikih yang dicampur baur gitu. Jadi ketika kita sudah bertransformasi menjadi kompilasi hukum Islam, dipegang pengadilan agama, dipegang KUA, itu sudah tidak identik lagi dengan satu mazhab Syafi'i tertentu, satu mazhab tertentu. Masalah praktek perbankan, bunga bank, masalah semua transaksi-transaksi ekonomi, produk-produk perbankan Islam, itu udah nggak identik lagi dengan satu mazhab Syafi'i. Ada kalanya Dewan Syariah Nasional akan menganggap, oh dalam isu ini yang pendapat Syafi'i tidak kuat, kita akan mengambil pendapat yang lain gitu. Karena kalau kita membatasinya pada pendapat Syafi'i saja itu akan kesulitan. Jadi pada prakteknya dalam kita bermasyarakat bahkan melalui jalur formal, melalui undang-undang pernikahan, peraturan pernikahan atau perbankan Islam itu sudah kita mempraktekkan mazhab fikih yang beragam gitu. Jadi pada prakteknya kita itu takhayyur juga, eklektik juga gitu. Kita sebagai apa namanya bangsa di Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Iya Dan Ustadz. pertanyaannya apakah ada kelompok lain yang sama Hmm. seperti Muhammadiyah di Indonesia? Ya, kelompok sebenarnya semua kodifikasi hukum Islam di negara-negara Muslim itu menggunakan pendekatan yang sama.
pendekatan yang eklektik semuanya. Mau hukum peradilan atau hukum pernikahan, hukum keluarga di Mesir, di Pakistan, dimanapun, itu pasti akan melihat pendapat-pendapat fikih yang keluar dari satu mazhab fikih ansih gitu. Nah, sekarang kan lagi ada tren berkembang di Saudi Arabia ke arah kodifikasi. Jadi Saudi Arabia itu adalah negara Muslim terakhir yang melakukan kodifikasi hukum. Nah, baik bidang perdata, perdata itu tadi muamalah perbankan atau ekonomi, maupun jinayah, kriminalitas, hukum keluarga, itu akan dibuat seperti pasal-pasal, code gitu ya, sipil code. Itu pasti akan melibatkan perspektif yang lebih luas, bukan hanya mazhab Hambali yang selama ini identik dengan eh, apa namanya Saudi Arabia gitu. Jadi itu sudah menjadi cara beragama masyarakat modern pada hari ini, saya kira Pak Mumu gitu. Ustadz, ada yang bertanya nih, eklektik itu maksudnya apa Ustadz? Eklektik itu fluid gitu, cair, nggak ketat pada satu mazhab aja. Iya. Ya, Apalagi ketika ketika dulu apa namanya para imam mazhab itu belum dihadapkan pada berbagai problematika zaman sekarang juga ya Ustadz ya. Kayak tadi exactly. bayi tabung, surogasi dan segala macam belum ada. Ya, Jadi makanya harus harus eklektik. Jadi itu memang begini, saya menyadari bahwa dalam buku teori-teori hukum Islam, cara beragama yang eklektik ini itu kan dianggap sebagai praktek yang eh, terlalu apa ya, terlalu longgar gitu. Jadi dalam tradisi hukum Islam itu orang itu harus bermazhab. Tapi now we are living in different kind of apa nama universe gitu. Jadi sudah rasanya mempertahankan paradigma seperti itu sudah ya semakin sulit untuk secara ketat begitu. ya, ya. Ini apa ada komentar sebelum saya ke pertanyaan terakhir dari Mbak Susan, kata Mbak Fadil, apakah eklektik itu nggak menjurus ke innovation? Maksudnya bid'ah ya, Mbak Fadil. Apa nggak menjurus ke sana, Ustadz? Enggak juga sih. Ya, prinsipnya kan sama dengan prinsip tarjih tadi itu. Mm-mm. Semua pendapat yang ada dikumpulkan jadi satu, dilihat semuanya, dalil agamanya apa, dasarnya kuat apa enggak, dan kalau terkait dengan urusan muamalah duniawiyah, mana yang lebih maslahat untuk diterapkan zaman sekarang. Jadi itu bukan inovasi gitu. Iya. Dan harus dilakukan oleh orang yang memang memiliki kompetensi ya, Ustadz. Kalau kayak kita Ya, ini kan nggak tahu apa-apa. Maksudnya exactly. Dan tidak punya landasan kapasitas keilmuan ya memang kemudian harus ikut dan kita sebagai warga Muhammadiyah beruntung bahwa Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya memberikan panduan-panduan ini bagaimana melaksanakan kehidupan beragama. Nah, ini ya, Ustadz, pertanyaan terakhir nih dari Mbak Susan. Eh, apakah dengan alasan untuk memelihara budaya dalam hal seni, misalnya tari, kostum, dan lain-lain, masih diperbolehkan atau tidak untuk melaksanakannya, Ustaz? ya semuanya ada batasan-batasan. eh, Bukan hanya soal tari, termasuk juga soal musik, soal menyanyi gitu ya. Muhammadiyah pernah mengeluarkan fatwa musik itu kalau apa kontennya, isinya mengajak kepada kemaksiatan, mengajarkan kesyirikan, tari juga begitu, di apa namanya mengajak kepada hal-hal yang buruk. Dalam bahasa fikih itu mengajar kepada isyan gitu, bermaksiat, maka dia haram gitu. Tapi juga selain terkait dengan konten, terkait dengan cara membawanya, cara menyanyinya, cara melaksanakannya. Kalau tari dengan membuka aurat, dengan apa namanya membuka bagian-bagian yang tidak semestinya dibuka, maka itu juga bagian yang diharamkan. Tapi di luar itu ya ada dimensi yang masih memungkinkan untuk kita kembangkan gitu. Maka kalau dalam acara-acara majelis tarjih itu secara otomatis tuh, misalnya kita mengadakan musyawarah tarjih Muhammadiyah tingkat pusat di Palembang gitu ya. Secara otomatis orang tuan rumah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Palembang itu menyediakan bukan menyediakan membuat satu dalam rangkaian acara pembukaan itu seremoni tari tari gending Sriwijaya gitu. Jadi ada penampilan tari gending Sriwijaya dulu dibawakan oleh anak-anak SMK Muhammadiyah dengan berjilbab gitu.
Nah, itu juga untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengakomodir seni kebudayaan sampai batas tertentu, tidak rigid, tidak kaku, dan ya sesuai dengan batasan-batasan dari syariah gitu. Jadi Ya, begitu, mudah-mudahan ya, menjawab. ya, betul. Karena seni juga bagian dari budaya juga sangat penting kan ya Ustadz ya. Ya, Jadi betul, harus betul. harus dalam koridor syariah gitu. Nah mungkin ini mungkin terakhir banget, Mbak Fadil penasaran nih, kalau misalnya harus ada kapasitas tertentu, seketat apa pemilihan anggota Tarji? Mbak Fadil mau ini mau daftar? Ya, gimana ya? Biasanya dia dikenal pertama gini, pengurus majelis tarjih itu tidak semuanya latar belakang syariah, tidak semuanya dia bidang syariah atau ilmu-ilmu agama. Ada juga pengurus majelis tarjih yang dokter. Yang teman saya banyak lah di pengurus majelis tarjih, ada dokter Arif, dokter tulang, ada kadang juga dokter kandungan. Karena dalam ijtihad perspektif mereka juga diperlukan gitu. Sehingga ketika kita membahas satu permasalahan semuanya duduk bareng mengemukakan pendapatnya gitu. Jadi tidak mesti mereka punya sertifikat resmi atau pendidikan formal dalam bidang keagamaan gitu. Nah, di luar itu ya eh, apa namanya? Ya dia aktif di Muhammadiyah, kemudian dia punya kepedulian, dia punya waktu untuk apa namanya hadir ke rapat-rapat, pertemuan. Ya itulah kriterianya untuk menjadi pengurus majelis tarjih, saya kira. Ya, ya siap Ustadz. Ini sudah sudah lebih dari 1,5 jam. Insya Allah sudah banyak banget nih ilmu yang Ustadz Rafiq sampaikan. Lagi-lagi saya tidak bisa menyimpulkan karena banyak banget dan mudah-mudahan menjadi bahan refleksi kita semua dan bahwa risalah Islam berkemajuan adalah satu hal yang harus menjadi bagian dari kita semua gitu. Karena tentunya kita sekarang hidup tadi kalau bahasanya Ustadz Rafiq, we live in a different universe gitu ya. Ketika segala kemajuan teknologi dan ilmu itu berkembang lebih cepat mungkin dari otak kita bekerja dan bisa mencerna itu semua. Jadi memang ketika itu adalah kolektif pikiran kolektif, keputusan kolektif dari majelis tarjih untuk kemudian mengambil fatwa-fatwa tersebut itu adalah jauh lebih baik daripada ijtihad individual gitu ya. Insya Allah. Mungkin itu aja dari untuk kajian pada hari ini. Insya Allah terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita akan segera Allah berikan kesempatan rezeki waktu dan kesehatan untuk berkumpul di kajian-kajian selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Ada sesuatu sebelum ditutup Ustaz? Saya kira itu aja. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif, pertanyaan yang bermanfaat. Eh, Mudah-mudahan semua kegiatan PCM UK berlanjut terus. Eh, Kegiatan pengajian, kegiatan semua rencana ke depan bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua dan selamat menghabiskan sisa akhir pekan hari Ahad ini insya Allah. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Rafiq. Ya, Mantap, sami-sami. sehat selalu. Wah, ini Pak Toha dari Washington DC Aduh, nih. siap, siap, siap. Saya kira Oke. Toha. Ye, Ya, alhamdulillah. Ustadz. Sehat-sehat ya. Salam kangen ya. Oke, yuk, salam yuk. Oke. Ye, sami-sami. Ya, alhamdulillah. Ada Matur beberapa. suwun. Nggih, matur suwun. Nanti Oke, sami-sami dokter. Oke, sehat.